Kita langsung aja pertanyaan pertama, Mas Gun. Apa sih yang istimewa dari pemilu 2024 ini sehingga orang-orang seperti Mas Gun, Romo Magnis itu, Kak Ririana harus bicara ke publik? Ya, sebetulnya semua saya ini agak tidak tertarik pada Pilpres. Pemilu pasti tidak, Pilpres 2024 ini. Saya tadinya pikir pertama saya ingin mencurahkan diri pada kesenian saya dan memang itu yang saya lakukan. Kedua karena saya ini masih waktu itu terpesona pada Pak Jokowi ya. Saya lihat calon-calon ini meskipun baik-baik kecuali Prabowo nggak begitu meyakinkan untuk bekerja seperti Pak Jokowi. Bekerja keras, tekun dan berhasil di beberapa tempat. Lalu saya sebetulnya mau golput atau paling tidak pasif. Tiba-tiba ada gejala penyalahgunaan kekuasaan yang paling mengganggu hati saya adalah waktu Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran yang sama sekali tidak memenuhi syarat, dicocok-cocokkan. Saya melihat kok jadi ada ketidakadilan. Bagaimana kalau orang lain yang bukan anak presiden harus naik ke sana? Kan tidak mungkin. Jadi moment of truth-nya itu kira-kira adalah keputusan MK ya, bulan Oktober dan itu. kelihatan bahwa Pak Jokowi mendesak terus. Lalu mulai saya pikir ini kerusakan yang terjadi bukan main, karena kalau Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya lagi, dimanipulasi, maka kita kehilangan wasit. Kan sebuah bangsa dimanapun juga, sebuah negeri itu pasti ada konflik. Nah untuk konflik itu ada manajemen of konflik. Demokrasi atau sistem politik umumnya yang bagus adalah yang mengelola konflik dengan reguler, damai dan efektif. Dan institusional ya. Ya. Nah, kalau untuk itu kan harus ada wasit. Maka mahkamah pengadilan itu, peradilan itu penting. Dan ketika mahkamah peradilan dirusak dan dihancurkan kredibilitasnya, ya siapa lagi kita harus pegang kalau nanti ada konflik. Karena kan kita pengalaman tahun yang lalu Pilpres itu penuh dengan konflik. Bahkan waktu itu Prabowo seperti ngambek. Nah sekarang itu yang rusak, dan saya sedih sekali kok ini terjadi, dan melihat bahwa Jokowi yang selama ini saya sangat bela melakukan hal yang tidak sepatutnya. Nah saya pikir oh udahlah, saya ikut lagi meskipun saya tidak bisa sepenuhnya seperti dulu kan ikut bawa rombongan pedagang kaki lima, ikut kampanye di Sukabumi sampai malam. Sekarang enggak. Jadi Mas Gun kan pemilu 2014-2019 itu all out untuk mendukung Jokowi, aktif sekali, dan ternyata kita melihat bahwa kerusakan demokrasi yang tadi Mas Gun sebut itu berjalannya bertahap, Mas Gun ya, dan itu terjadi di masa Jokowi justru. Ya terutama saya rasakan ketika Jokowi melakukan itu. Kalau misalnya dari wacana 3 periode. Nah itu sebelumnya saya belum tahu. Saya tidak percaya tadinya bahwa Pak Jokowi minta 3 periode. Baru kemudian saya tahu banyak hal yang negatif yang kemudian saya tahu. Kemudian terbuka mata saya, dan orang selalu menyalahkan, kok dulu tidak bilang apa-apa. Jawaban saya, dulu saya tidak tahu, dan dulu saya bersangka baik. Bagi saya demokrasi itu harus mengandung unsur sangka baik pada orang yang kita pilih. Kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit pernyataan atau cerita tentang Pak Jokowi. Gunawan Muhammad sangat kecewa mengenai tindakan perilaku yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini,
karena Pak Jokowi telah mendukung Prabowo Subianto. Padahal dulunya Gunawan Muhammad ini sangat menyukai, sangat mengapresiasi kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin negara Indonesia ini. Tetapi kekecewaan terhadap Jokowi sangat meluap. Gunawan sangat sedih melihat ketidaknetralan Pak Jokowi dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Gunawan juga sempat mengatakan bahwasannya Prabowo bukan capres yang baik, tetapi kenapa Pak Jokowi malah berpaling kepada Prabowo, malah mendukung Prabowo Subianto. Ini akan salah satu perusak demokrasi karena permainan cawe-cawe Pak Jokowi saat ini sangat mengecewakan masyarakat, bukan hanya mengecewakan Gunawan Muhammad, tetapi berbagai kalangan anak muda, berbagai influencer juga kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Apalagi para pendukung-pendukungnya seperti Ganjar, Megawati, Ahok pasti kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Memang dulunya kita bangga-banggakan Pak Jokowi dalam 10 tahun yang sudah memimpin NKRI ini. Memang kinerjanya sangat terbukti bahwasannya dia juga sangat rendah hati dan sangat pro kepada masyarakat. Tetapi untuk saat ini karena ambisi Gibran atau ambisi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tidak bisa 3 periode, maka Gibran lah yang diusut oleh Pak Jokowi dalam kontestasi di tahun 2024 ini. Tetapi ketika misalnya Prabowo juga menang atau Gibran, tentunya wakil kan nggak terlalu penting. Tapi ketika Presiden atau Prabowo ada kendala atau sakit, karena kita lihat juga secara fisik tidak memungkinkan untuk memimpin NKRI ini. Kita juga bisa melihat seorang pemimpin, apakah pemimpin ini mampu untuk datang ke berbagai daerah untuk belusukan dan mendengarkan rakyat, dan itu salah satu menjadi acuan kita melihat seorang pemimpin. Pak Jokowi juga pernah memberikan pesan bahwasannya jangan pilih otoriter yang melanggar hak asasi manusia. Tentunya perkataan tersebut melontarkan kepada Prabowo Subianto. Nah, jadi Gunawan juga memberikan pernyataan soal dia akan mendukung Ganjar karena Ganjar ini orangnya baik dan orangnya memiliki integritas yang sangat tinggi dan sangat pro kepada masyarakat, dan soal kinerjanya juga sudah teruji. Kita bisa lihat kinerjanya di gubernur di Jawa Tengah sangat terbukti dan program-programnya juga terlaksana, dan tingkat kemiskinan juga sudah makin berkurang di Jawa Tengah. Nah, ini air mata Gunawan Muhammad tumpah saat ungkap kekecewaan terhadap Pak Jokowi. Ini salah satu membuat kekecewaan para tokoh atau pengamat politik karena situasi yang digunakan oleh Pak Jokowi ini sangat memuatkan bagi masyarakat. Nah, sebentar lagi juga akan ada pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Pesan Gunawan Muhammad, pilihlah Ganjar, karena Ganjar ini sudah berpengalaman dan sudah teruji, dan apalagi Pro Mahfud ini adalah orang yang sangat taat konstitusi, dan bahkan dia juga mantan ketua MK. Dan ya bisa juga karena Ahok juga pernah mengatakan ketika kita tidak memilih Ganjar atau Pro Mahfud kita akan kecewa. Nah, artinya karena pesan itu tersebut kita harus memahami dunia politik ini, karena mereka juga lebih paham strategi-strategi yang digunakan oleh Pak Jokowi dalam Pilpres di tahun 2024 ini. Kita melihat di sini ada ungkapan juga soal kekecewaan Gunawan Muhammad saat ditanya Rossi di acara televisi. Budayawan yang juga pendiri majalah Tempo, Gunawan Muhammad mengungkap kekecewaan terhadap sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai ingin memperpanjang kekuasaan lewat putra sulungnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya Jokowi pernah meminta untuk 3 periode melewati Megawati, tetapi Megawati tetap taat konstitusi karena dia taat etik, dan itulah mungkin Pak Jokowi malah putranya yang diusut menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Tetapi inilah bahwasannya bisa kita katakan bukan hanya kepentingan masyarakat lagi, tetapi hanya kepentingan pribadinya sendiri.
Padahal masih banyak anak muda yang memiliki prestasi yang memang sudah berpengalaman dan sudah teruji. Kekecewaan itu disampaikan Gunawan di acara Rossi, seperti yang saya katakan tadi, yang bertajuk Rakyat Percaya Siapa, Jokowi Ketua MK atau Gibran. Nah, berbicara tentang MK, kita berbicara tentang MK yang meloloskan Gibran dari awal yang tidak mencukupi usia, padahal kan usia Gibran masih 37 tahun, padahal yang maksimal harus 40 tahun yang sudah ditetapkan konstitusi. Nah, ini adalah permainan Pak Jokowi sehingga Gibran diloloskan dan diberikan karpet merah dan diberikan jalan tol sehingga Gibran bisa ikut kontestasi demokrasi di tahun 2024 ini. Itulah seharusnya MK adalah salah satu wasit dalam demokrasi ini, tetapi ini malah menjadi pemain. Nah, terbukti bahwasannya Usman juga sudah melanggar etik atau kode etik di MK dan Usman juga sudah diberhentikan sebagai ketua MK. Itu salah satu buktinya mereka bermain. Makanya masyarakat kurang percaya lagi ke MK dan masyarakat akan kecewa dengan Pak Jokowi dan Anwar Usman dan Gibran. Ini akan menjadi dampak buruk terhadap mereka. Padahal Pak Jokowi sudah lama-lama membangun nama baiknya 10 tahun malah cacat gara-gara Prabowo dan Gibran. Mula-mulanya pembawa acara Rosia Silalahi menanyakan bagaimana suasana hati Gunawan saat menuliskan surat kekecewaan atas sikap Pak Joko Widodo. Gunawan menyatakan sikap dirinya merasa sangat berat. Ya, sangat berat sekali, bukan karena saya memajukan Jokowi atau memuja Jokowi, karena mengharapkan sebenarnya Indonesia punya pemimpin yang bisa diandalkan, kata Gunawan Muhammad tersebut. Trauma itu terjadi karena pergantian kekuasaan yang berdarah, perlawanan terhadap rejim Orde Baru, penculikan aktivis, kerusakan rasial, hingga kekerasan terhadap minoritas. Itu kan banyak sekali trauma. Kan perlu suatu dasar kepercayaan bersama, jangan lagi terulang, ungkap Gunawan Muhammad tersebut. Jadi ketika itu Pak Jokowi nggak bisa jadi pegang lagi dan saya tidak melihat ada pemimpin lain. Dan saya sampaikan sekarang belum lihat, saya sedih melihat tingkah laku Pak Joko Widodo. Gunawan lantas hendak melanjutkan kalimat, namun saat itu matanya tampak berkaca-kaca. Pria yang 82 tahun itu mengungkap sejak kecil dirinya diminta untuk menanamkan harapan terhadap tanah air Indonesia. Menurut dia, menjadi orang Indonesia bukan hanya sekedar nasib, melainkan juga membawa amanah bagi keselamatan bangsa. Bukan permintaan kita, bukan memilih, tetapi juga amanah. Karena begitu di tengah perjalanan kehidupan, kita harus membikin bangsa kita keselamatan, sambil Gunawan Muhammad berkaca-kaca karena mungkin sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan Pak Jokowi. Padahal yang kita tahu bahwasannya Pak Jokowi dulunya 2014-2019 telah rival Prabowo Subianto, padahal Prabowo Subianto masih terlibat dengan kasus 1998. Makanya juga Gunawan yang tadi memberikan cerita di dalam video tersebut bahwasannya Prabowo bukan capres yang baik karena Prabowo masih terlibat dengan kasus 1998 hilangnya aktivis. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.